Baik, terima kasih. Halo, apa kabar adik-adik? Baik Pak, Baik ya, sehat semua ya. sehat Pak. Tetap semangat ya. Nah, pada hari ini Pak Slamet akan berbagi dengan adik-adik semua tentang berkenalan dengan kemelekatan. Nah, beberapa waktu yang lalu di BDC juga di sekolah minggu, adik-adik sudah mengikuti tentang berkenalan dengan hal-hal yang lainnya, berkenalan dengan kemarahan, kemudian membahas tentang beberapa hal tentang loba dosa moha dan sebagainya, ya. Nah, pada hari ini, pagi ini kita akan berkenalan dengan kemelekatan. Nah, untuk itu saya akan berbagi screen ya. Boleh ya, izinkan saya untuk berbagi screen. Ya, Pak. Nah, apakah screen saya sudah terlihat adik-adik? Terlihat. Terlihat ya. Oke. Tapi video Pak Selamat hilang memang ya? Oh, saya Oh, memang di off ya? iya di Oh, ya off udah. videonya Mm. supaya kita lebih efektif. Kan videonya sudah ada di flyer masing-masing WA-nya nanti, ya. Nah, sebelum saya mulai masuk ke dalamnya ya berkenalan dengan kemelekatan, adik-adik pasti sudah tahu yang ini kan semua kan? 6 akar yaitu ada yang tak bermanfaat, loba, dosa, moha. Biasanya disingkat apa? LDM ya, Komodo. LDM. Kemudian ada akar-akar yang bermanfaat, aloba, adosa, amoha ya. Nah, satu hal yang akan Pak Slamet nanti berbagi dengan adik-adik yaitu tentang akar yang tak bermanfaat yang kedua nih yang loba. Ya, ini kan dulu pernah dibahas juga di BDC ya oleh narasumber pembicara sebelumnya yang memberikan Dhamma Desana. Bahkan Pak Yuda sering juga ya berbagi tentang akar-akar ini ya. Di minggu yang lalu, seminggu yang lalu, Pak Yuda kan berbagi tentang yang dosa nih ya, yang kemarahan, ya kan? Ya. Nah, hari ini Pak Slamet akan berbagi yang loba, yaitu tentang kemelekatan, ya. Nah, sebelumnya Pak Slamet akan memberikan satu cerita nih. Ceritanya yaitu begini. Jadi kalau kita ibaratkan loba dosa moha, aloba adosa amoha itu kan akar ya, akar kalau dalam bahasa palinya hetu ya. Nah, seperti sebuah pohon, akar itu akan mempengaruhi nanti seberapa lebat tajuk atau daun-daun ranting cabangnya ini, seberapa kuat batangnya. Nah, ini sebenarnya perumpamaan adik-adik ya, perumpamaan. Jadi kita memiliki loba dosa moha, aloba adosa amoha. Kalau loba dosa moha yang buruknya itu banyak, berarti akarnya jelek. Nah, kalau akarnya jelek, nanti yang muncul ibaratnya daun-daun ranting semua ini kering ya, sedikit ya. Tetapi istilahnya itu menjadi ucapan ya, tindakan jasmani itu yang jelek nanti ya. Tapi sebaliknya kalau dia bagus, maka ini akan rimbun, ucapannya bagus, tindakannya bagus, dia rimbun. Jadi mirip seperti ini nih, gambar ini. Terlihat ya adik-adik ya, pohonnya demikian rimbun ya. Ini karena akarnya akar yang bagus, kuat ya, sehingga batangnya juga kuat. Coba adik-adik perhatikan, kalau pohon ini rimbun, banyak nggak orang yang datang ke sini untuk berteduh? Banyak ya, ada yang duduk-duduk santai, bahkan dari kota lain bisa datang ya, dari kota lain datang ke sini ya, untuk main ya kan ya, di pohon yang teduh ini. Dia tenang. Nah, bahkan makhluk-makhluk lain datang nggak? Datang juga, ada burung mungkin ya dari tempat lain terbang ke sini, bersarang di sini ya. Nah, ini ibarat adik-adik ibarat
kita semua. Kalau kita punya akar-akar yang baik ya, maka ucapannya akan bagus, perbuatannya akan bagus, cara berpikirnya akan bagus ya. Nah, kalau ucapan kita, perbuatan kita, kemudian cara berpikir kita bagus, maka orang-orang akan senang dekat-dekat dengan kita. Mirip orang-orang ini berteduh di bawah pohon ya, bercengkrama di sini ya. Bahkan yang dari luar kota, teman-teman misalnya ya, atau family itu berdatangan mendekati adik-adik ya, mendekati adik-adik. Nah, ini kalau akar-akarnya bagus ya. Nah, sebaliknya kalau akarnya jelek adik-adik, nah siapa coba yang mau datang ke sini? Kan jarang ya. Ya, jarang ya yang datang ya kering begini, ya kan? Nggak ada yang mau. Jadi kalau misalnya ucapannya jelek, ya, tidak bagus, tindakan jasmaninya juga tidak bagus, ya, kemudian cara berpikirnya juga jelek, ya, maka orang akan jauh loh. Yang dekat-dekat akan menjauh, bahkan nggak mau dekat-dekat kita, ya, dia akan menjauh. Ya, apalagi yang dari luar kota, ogah katanya, ogah datang, ya, seperti itu. Nah, adik-adik, pada kenyataannya manusia ini, kita-kita ini, kan ada aloba, adosa, amoha ya. Ada loba, dosa, moha, begitu kan? Nah, ini campur-campur sehingga kalau seperti pohon itu ada yang daunnya separuh banyak ya, separuh lagi kering. Jadi orang-orang nih akan deket-deket nih, deket-deket dengan yang daunnya banyak, gitu kan? Ada, tapi tidak serimbun yang pertama tadi ya adik-adik ya. Tidak serimbun yang ini, ya kan? Kalau yang ini kering kerontang, ya. Nah, kalau yang ini separuh-separuh, ya. Nah, adik-adik ingin pohon yang mana? Yang pertama, yang Yang kedua, atau rimbun. yang ketiga? Yang pertama ya. Ya. Nah, bagus sekali ya. Jadi itu perumpamaan bahwa kita itu perlu menjadi pohon, pohon yang baik, pohon yang rimbun, pohon yang lebat buahnya, sehingga orang pun dekat dengan kita, ya, disukai, ya, makhluk lain pun dekat dengan kita menyukainya, seperti itu, ya, adik-adik. Nah, itu perumpamaannya, ya. Nah, kalau dia kering, itu karena loba dosa mohanya banyak, loba dosa moha. Nah, salah satu yang membuat pohon itu kering yaitu loba. Dalam hal ini, yang sering orang terlihat dengan jelas yaitu kemelekatan. Jadi Pak Slamet akan berbagi mulai dari yang paling kasar, kemelekatan. Ya, salah satu sisi dari loba, akar yang buruk, kemelekatan. Nah, kemelekatan ini bisa membuat kita kering, ucapannya tidak menyenangkan, ya, kemudian tindakan jasmani tidak menyenangkan, kemudian pikiran juga tidak menyenangkan, ya. Jadi kita perlu mempelajari itu tentang melekat nih adik-adik, ya. Sangat penting kita pelajari. Jadi kemelekatan itu berbahaya, menimbulkan kerugian. Bukan hanya kerugian diri sendiri, juga kerugian orang-orang. Ya, kita pelajari nanti bagaimana dia muncul, terus berkembang, mempengaruhi kehidupan adik-adik. Ya, terus perannya kemelekatan ini, dia bisa menciptakan, memelihara problem bagi kita di dunia ini, bahkan untuk masa-masa depan di dunia yang akan datang, adik-adik. Nah, jadi kita nanti akan belajar juga bagaimana prakteknya menawarnya nih, obat penawarnya nih. Supaya kemelekatan ini yang tadi Sis Yuni katakan, supaya nanti berkurang, berkurang. Kalau bisa tidak ada lagi, ya kan? Kan ujung-ujungnya seperti itu, ya. Pak Slamet akan buat perumpamaan-perumpamaan supaya mudah adik-adik nanti melihatnya. Kita lihat bagaimana sifat kemelekatan, ya. Ini sifat kemelekatan adik-adik. Adik-adik bisa lihat ini nggak, gambar apa ini? Sate. Nah, sate, ya kan? Sate itu kan daging, ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging kelinci, ada yang daging kambing, begitu ya. Dibakar kan? Ya, dibakar. Nah, pada saat dibakar, daging itu nempel nggak nih? Nempel, Pak. Nempel. Nempel, ya kan? Nempel di sini. Nah,
Nah, kalau udah nempel ya, kan jadi seperti ini tuh tempat panggangannya ya, panggangan sate, ya kan? Nempel seperti ini. Nah, kalau sudah nempel seperti ini adik-adik, itu mudah nggak dibersihkannya? Dibersihkannya. Sulit Enggak, ya? Susah Pak. Bahkan kalau didiamkan bisa jadi tebal nggak nih tempelannya? tebal. Tebal ya. Nah, Iya. ini menjijikan kan kalau misalnya ada nempelan-nempelan lagi, betul nggak? Ya kan? Pada saat membakar lagi. Tapi banyak orang asik aja ya, betul nggak? Betul Ya, Pak. Bener. dengan yang seperti ini. Nah, ini contoh sate, ya kan? Sate nempel, dagingnya nempel, kemudian gosongnya ini dibersihkannya susah. Nah, kalau di rumah adik-adik coba ngobrol nanti sama mama, sama papa, ya. Lihat ini nih, ini apa nih? Wajan ya, kuali atau wajan ya. Apa namanya kalau di Surabaya nih? Sama ya, wajan Wajan, ya. Nah, kita lihat tuh, wajan kan kalau baru beli kan bersih ya, bagus ya. Iya Pak. Nah, lama-lama dipakai tanpa disadari, jadi gosong, ya kan? Nah, lihat deh di dapur nanti, wajannya ini bersih nggak tuh bawahnya? Nah, ada hitam ya. Nah, untuk bersihkannya sulit nggak adik-adik? Sulit Pak. susah. Sulit sekali, sulit ya. Jadi ini salah satu sifat kemelekatan nih dalam diri kita, kemelekatan. Dia melekati sesuatu, tidak mau lepas, nempel. Sulit buat lepasnya adik-adik, ya. Sulit buat lepasnya. Jadi sifat kemelekatan itu sifatnya salah satunya apa nih adik-adik? Nah, ini nih, tidak merasa cukup. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti suka akan sesuatu, ya, itu nggak pernah mau rasa cukup, nggak pernah mau merasa cukup. Jadi pengen lagi, pengen lagi. Nah, ini ibarat orang lagi panen buah. Panen buah, di keranjangnya ini udah penuh, tapi tetap aja dia ngambil tuh. Nah, ini tanda-tanda kemelekatan, ciri-cirinya. Jadi kalau kita punya sesuatu keinginan atau apa terhadap sesuatu dalam kehidupan kita adik-adik ya, kalau kita sudah dapat, terus nggak pernah merasa cukup ya, pengen lagi gitu ya. Nah, itu ada tanda-tanda kemelekatan tuh. Ya, jadi kita harus tahu sifatnya kemelekatan. Kan tadi kan Sis Yuni katakan, kita kalau bisa untuk mengurangi, kalau bisa tidak ada, begitu kan? Nah, untuk mengurangi dan tidak ada, ini nggak mungkin terjadi kalau kita nggak kenal. Nggak bisa kita tangkap, oh ini kemelekatan loh, gitu ya. Jadi ini Pak Slamet sedang berbagi supaya adik-adik kenal nih kemelekatan ini seperti apa. Supaya nanti adik-adik bisa tahu, bisa tangkap, kemelekatan. Nah, kata Pak Slamet ini, kata Sis Yuni ini harus diturunkan, dikurangi, begitu kan ya. Jadi supaya kita tahu nih semua sifatnya seperti ini tuh. Pengen lagi, walaupun keranjang udah penuh. Contoh kalau orang makan, belum habis di mulutnya, makan lagi gitu kan ya, sampai penuh di mulut. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari kemelekatan, ya. Nah, yang kasar seperti ini nih, seperti orang mabuk. Udah mabuk masih minum lagi, udah mabuk masih minum lagi, ya. Mau lagi, walau udah penuh, ya. Nah, yang lainnya apa tuh adik-adik? Ini contoh gambar apa nih? Main game atau nonton, betul nggak? Iya Pak. Iya kan? Nah, kan sekarang nih lagi di rumah ya, banyak yang di rumah ya. Nah, nanti ingat-ingat nih, ada nggak yang ketagihan? Pengen lagi, gitu ya. Ya, kan main game, Pak Slamet tidak melarang main game loh. Main game is oke-oke. Tapi nanti adik-adik cek kepada diri sendiri ya. Ini sifat-sifat ini muncul nggak nih? Cukup nih, pengen lagi. Sampai ada yang ganggu, misalnya mamanya panggil, Selamat, mari bantuin mama. Tunggu ma, ini lagi main game nih, terus gitu kan ya. Nah, ada ciri-cirinya tuh adik-adik. Nah, ya jadi ini bisa nonton ya, nonton apa misalnya ya. Main game, nonton apa lagi biasanya? K-pop. Nah, ini nonton K-pop nih, ya.
Nonton K-pop-an penggemar-penggemarnya tuh, kalau udah nonton ini ya, kalau misalnya udah antri ternyata karcisnya kehabisan gimana tuh? Kecewa, betul sekali, kecewa ya. Pulang marah-marah, kecewa ya. Jadi ini tanda-tanda kemelekatan tuh. Artinya apa? Kalau ada yang nggak terpenuhi, dia jadi sedih. Jadi sedih adik-adik. Ya, ini ada tanda-tanda kemelekatan, ciri-cirinya. Dalam makanan juga begitu. Begitu ngelihat makanan di meja, wah mama, ini nggak ada ayam gorengnya. Nah, nggak mau ah. Nah, itu ada tanda-tanda tuh adik-adik. Tanda-tanda. Jadi, walaupun ada ketidaksenangan ya, tapi ketidaksenangan itu adik-adik bisa tangkep tuh. Kenapa nih? Tidak senang dengan makanan ini. Oh, nggak ada ayam. Artinya ayam sebagai apa? Objek kemelekatan bukan? Ya. Objek kemelekatan ya. Jadi ini ciri-ciri adik-adik, ciri-ciri ya, beberapa ciri yang Pak Slamet berbagi kepada adik-adik supaya paham, oh kemelekatan ini sifatnya begini. Selain seperti yang tadi itu kayak gosong ya kan, ya, atau nempel seperti daging itu sulit dilepasnya, ya kan, dilepasnya sulit. Dan kalau udah gosong adik-adik, udah gosong, melepasnya kan sulit, betul nggak? Nah, tapi adik-adik, kita perlu mengurangi gosong tadi. Kalau perlu jadi mengkilat lagi adik-adik. Kalau perlu jadi mengkilat lagi, ya. Jadi mirip dengan apa? Mirip dengan wajan tadi. Kalau sudah gosong, kita mau buat mengkilat lagi. Nah, artinya apa? Udah terlanjur gosong nih, Pak Slamet. Gimana caranya? Ya, kita harus sedikit-sedikit dibuat berkilat lagi dengan apa? Dengan cairan-cairan tertentu. Nah, kalau dalam batin kita, kalau dalam pikiran kita, tentu ada metodenya, bukan dengan cairan. Ya, ini cuma perumpamaan adik-adik. Perumpamaan. Supaya dia mengkilat lagi, kalau udah terlanjur gosong, maka harus pelan-pelan. Terus pakai cairan yang tepat. Artinya apa? Kalau kita semua sudah punya kemelekatan, ya, ada kemelekatan, terus bisa kita tangkep. Nah, kita kan mau kurangi ini kemelekatannya ya. Kita kurangi pelan-pelan, bertahap, dengan cara tertentu. Mirip kita membuat wajan ini supaya berkilau lagi dengan cairan yang tepat. Ya, perumpamaannya paham ya adik-adik ya? Perumpamaannya dengan metode yang tepat. Ya. Nah, tapi kalau pas ada objek baru adik-adik, misalnya ketemu seseorang, misalnya adik-adik remaja nih. Begitu ketemu seseorang, ya, orang itu ganteng misalnya, atau orang itu cantik misalnya. Terus adik-adik tertarik misalnya, ya. Atau misalnya game baru, atau baju baru, atau apa. Nah, ada kemungkinan nggak nantinya bisa melekat? Ada ya? Ada, Pak. Ada kemungkinan. Nah, di sini Pak Slamet berikan perumpamaan. Kalau kita baru pernah ketemu objek yang baru, ya kan? Nah, supaya tidak gosong wajannya pada saat daging ini akan menempel, diberikan apa tuh di sini perumpamaannya? Mentega, Pak. Nah, diberikan mentega. Sehingga ketika daging ini nempel di wajan ini, walaupun panas dia tidak nempel, betul nggak? Ya. Nah, itu juga sama dengan batin kita adik-adik. Jadi pada saat kita ketemu objek dari keinginan kita, ya, kemudian supaya tidak terjadi kemelekatan, maka kita beri pelumas di sini nih. Pelumas metode tertentu. Nanti Pak Slamet akan ajarkan metodenya singkat, sangat ringkas metodenya. Supaya nggak melekat nantinya. Jadi nanti begitu pulang misalnya, nggak terbayang-bayang, terkenang-kenang, sedih. Nah, itu kan tanda-tanda kemelekatan yang tadi, betul nggak? Supaya tidak terjadi itu adik-adik, ya. Nah, syukur-syukur adik-adik, ya, ini contoh seperti wajan yang baru nih. Wajan yang baru sudah mengandung teflon. Sehingga apapun yang nempel ke sini adik-adik, ya, tidak akan nempel dia. Daging, kemudian teflonnya panas, dia tidak akan nempel. Karena apa? Kenapa adik-adik? Karena
wajannya sudah ada apa? Sudah ada anti nempel. Betul nggak? Ada anti nempel. Nah, itu sama dengan kehidupan kita adik-adik, dengan batin kita. Ya, supaya kita nanti ada apapun objek yang ketemu dengan kita, supaya tidak melekat, maka batin kita ini perlu punya alat proteksi, alat perlindungan. Kalau wajan ini alat perlindungannya ada lapisan tipis teflon tuh. Nah, kalau batin kita lapisannya apa? Nanti Pak Slamet akan ajarkan sedikit ya tip-tipnya ya, tip-tipnya. Jadi ini modelnya seperti ini adik-adik tuh ya. Nah, ini kalau di dalam teks kitab suci agama Buddha ya, kita lihat di sini. Kemelekatan itu bahasa palinya upadana. Ya. Definisinya adalah pencengkeraman. Artinya apa? Sifatnya mencengkeram. Atau dia kalau sudah dicengkeram, dia melekat, nempel. Nah, sifatnya lagi, definisinya ini, ya, menggenggam erat. Menggenggam erat, adik-adik. Menggenggam erat apapun, objek-objek. Ya, jadi fungsinya mencengkeram, melekat kuat kepada objek, mirip daging diletakkan di panci panas, dia nempel. Susah lepas, ya, susah lepas. Walaupun sudah sampai gosong masih susah lepas, ya. Nah, karakteristiknya itu tidak mau lepas, adik-adik, tidak mau lepas, mirip jelaga atau yang hitam-hitam tadi tuh, gosong, ya. Dia nempel, nggak mau lepas, gosong, dipakein sabun hilang sedikit, tapi tetap masih hitam gitu kan ya. Nah, ini karakteristik dari kemelekatan adik-adik. Manifestasinya apa? Melihat kenikmatan dalam hal yang mengarah kepada perbudakan. Nah, ini adik-adik. Ada kata perbudakan. Artinya apa? Diri kita loh adik-adik. Kalau ada kemelekatan di dalam diri kita, ya, kita bisa diperbudak oleh kemelekatan. Jadi kemelekatan ini memperbudak kita loh. Contoh adik-adik, tadi misalnya salah satunya makanan. Ya, orang bisa jadi nggak mau makan. Kenapa? Karena hanya gara-gara nggak ada ayam. Yang tadi contohnya, betul nggak? Artinya dia punya kemelekatan nggak terhadap ayam? Punya. Nah, kemelekatan terhadap ayam itu memperbudak kita. Sehingga kita nggak mau makan. Mogok makan. Jadi kita diperbudak. Padahal kalau adik-adik sedang diam-diam, sedang santai, mikir-mikir, iya ya, kenapa saya nggak mau makan ya? Nah, ternyata kemelekatan itu yang memperbudak, ya, memperbudak sehingga kita diperbudak. Jadi kita harus hati-hati itu sifatnya. Nah, kemudian ada sebab terdekat nih, adik-adik. Jadi kalau ada sebab terdekat, hati-hati nih. Kalau deket-deket ini nih, bisa melekat nanti. Nah, sebab terdekatnya yaitu nafsu keinginan yang makin tinggi. Makin tinggi, adik-adik. Nafsu keinginan yang makin tinggi. Jadi nafsu keinginan makin tinggi itu munculnya seperti apa, adik-adik? Nah, munculnya seperti ini, adik-adik, ya. Jadi keinginan itu, ya, keinginan tanha. Jadi nafsu keinginan ini tanha, ya. Ini sifatnya mencari objek. Mencari yang bagus-bagus, mendengar yang merdu-merdu, mencium yang harum-harum, mencari. Belum ada, dia cari. Adik-adik, belum ada, dia cari. Begitu ada, dia pengen. Betul nggak? Ingin. Nah, ini tanha. Tanha. Begitu ada, dia ingin. Belum ada, dia cari, adik-adik. Ya. Nah, kalau udah punya itu tuh, kita harus hati-hati tuh adik-adik. Siap-siap bisa timbul kemelekatan, adik-adik. Bedanya apa kemelekatan? Yang tadi kita cari, kemudian kita dapat, ya, pingin terus dapat, ya, maka setelah dapat dicengkeram, gak boleh lepas, digenggam, gak boleh lepas. Kalau perlu gak boleh deket-deket orang, gak boleh deket kita, misalnya, ya, dicengkeram, ya. Nah, jadi bedanya nafsu keinginan dengan kemelekatan apa, adik-adik? Kalau nafsu keinginan itu mencari dan ingin, begitu ya. Nah, kalau kemelekatan sudah dapat yang dicari,
sudah dapat yang diinginkan, terus dicengkeram, dilekati, digenggam, ya, seperti itu. Nah, adik-adik, Pak Slamet mau tanya nih kepada adik-adik. Dalam satu hari, adik-adik coba-coba untuk ngintip handphone pernah dihitung nggak? Berapa kali sehari itu pengen ngintip handphone, pengen lihat? Pernah nggak survei seperti itu adik-adik? Nah, kalau Banyak belum kali. pernah, banyak kali ya. Nah, ini ada hasil penelitiannya adik-adik. Kalau lebih dari 112 kali katanya, itu udah masuk dalam tingkat kemelekatan adik-adik. Jadi ngelihat handphone sekali-sekali boleh. Tapi kalau udah berkali-berkali dalam satu hari dihitung 112 lebih, wah itu udah ada tanda-tanda kecanduan handphone. Bukan kecanduan bendanya, tapi kecanduan apa? Kecanduan ngintip. Ngintip kata-kata di dalam WhatsApp, di dalam Instagram status, kayak begitu adik-adik. Ya, nah itu udah masuk upadana. Ya, jadi keinginan, tapi keinginannya kok nggak lepas-lepas terus-terus gitu kan? Itu sampai tingkat mencengkeram, melekati, menggenggam objek. Mengganggu nggak itu? Sangat mengganggu. Tadinya adik-adik mau makan, tunggu lihat status dulu gitu ya. Ada gangguan sedikit seperti itu. Ya kan? Mau kerja atau mau buat PR, tunggu mau ngintip dulu ke handphone. Ada berita apa? Kayak begitu ya. Setelah masuk ke handphone, lihat berita nggak mau lepas dah. Terus menerus di situ. Nah, ini adalah kemelekatan, ciri-cirinya adik-adik ya. Jadi ciri-cirinya adik-adik ketika indera-indera kita ini kan ada 6 nih. Yang 5 apa? Mata, telinga, hidung, lidah, kemudian badan jasmani, dan pemikiran. Betul nggak? Pikiran, objek pikiran. Nah ini ada objeknya. Objek penglihatan, objek pendengaran, suara-suara, lagu, dan sebagainya. Objek penciuman, ya. Kemudian ada objek makan, ya kan, pengecapan. Kemudian ada objek sentuhan, ya, karpet yang lembut, ranjang yang lembut, dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang dipikirkan, ya. 6 ini adik-adik, ya, 6 ini bisa melekat loh. Mengalami sesuatu yang lampau. Misalnya kita pernah ketemu seseorang, pernah nonton sesuatu, pernah makan sesuatu, atau pernah pujian tertentu waktu dulu. Nah, itu bisa terkenang-kenang adik-adik. Bisa terkenang-kenang. Padahal kejadian sudah lewat kan? Betul nggak? Tapi yang terkenang itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, betul nggak? Ada yang biasa-biasa saja, tapi bisa terkenang nggak adik-adik? Banyak ya yang bisa terkenang ya, seperti itu ya. Ya, yang terkenang seperti itu. Belum lagi yang sekarang, begitu ketemu, nah mulai pingin. Atau karena dengar cerita, dengar berita, untuk yang akan datang, ya, untuk yang akan datang, dia mencari terus, mencari terus. Artinya apa? Di sini ada tanda-tanda bahaya nggak, adik-adik? Ada tanda-tanda bahaya, betul nggak? Karena apa? Begitu nanti kontak, ya, misalnya yang lampau, dengan objek-objek tak menyenangkan. Misalnya, waktu dulu pernah diejek oleh teman. Dulu sudah lewat, kelas berapa gitu, waktu TK atau SD. Dicemooh atau diejek, ya, tidak dipuji, ya kan, oleh teman. Teringat di sini, masa lampau nih. Begitu teringat, timbul perasaan apa? Perasaan tidak senang. Nah, kenapa tidak senang adik-adik? Karena melekat kepada kejadian lampau. Nah, ternyata kejadian lampau ini ada ikutannya. Ikutannya apa? Emosi yang tidak senang. Nah, ini tanda-tanda kemelekatan adik-adik. Jadi kalau dalam satu hari adik-adik mereview, ya merenungkan, hari ini yang mungkin saya tidak senang apa saja ya? Nah, itu bisa diceklis tuh. Nanti dicek, tidak senangnya karena apa ya? Nah, bisa ketahuan nanti kejadiannya di yang lampau itu kenapa, kayak begitu. Nah, belum lagi kepada yang sekarang gitu kan, bisa juga kejadian kepada masa sekarang.
Ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini semua adik-adik kombinasinya ya melekat kepada nafsu indera. Ini yang paling berat nih yang pertama nih. Melekat kepada nafsu indera. Indera yang mana? Nah, ini yang tadi nih ada 6 ya. Ada 5 indera fisik dan indera pikiran. 6 ya. Kombinasi dari nomor 1. Ya kan? Nah, kemudian yang nomor 2 melekat kepada pandangan. Misalnya, adik-adik misalnya pernah mendengarkan dari satu orang. Bilang kepada adik-adik, kamu ini bodoh. Kamu ini bodoh. Nah, sehingga ketika dikatakan begitu timbul pandangan kepada diri sendiri. Oh, saya bodoh. Jadi saya nggak mau untuk tampil. Saya takut. Saya malu karena saya bodoh. Nah, ini kan pandangan adik-adik. Melekat kepada itu menderita nggak? Menderita loh. Yang tadinya adik-adik bisa berekspresi, bisa menyanyi untuk menghibur orang, bisa tampil membanggakan, menjadi takut, menjadi malu. Karena apa? Karena melekat akan pandangan adik-adik. Melekat akan pandangan. Nah, yang ketiga adik-adik, melekat akan tekad dan pelaksanaannya. Nah, tekad dan pelaksanaannya ini tanda petik Pak Slamet katakan secara tidak langsung ya. Contohnya yaitu ritual. Ya, ritual itu salah satu contoh ya melekat kepada ritual. Ya, bahwa ritual ini bisa bikin saya suci misalnya. Nah, melekat ke situ ini merupakan satu kemelekatan adik-adik. Yang adik-adik sudah tahu semua bahwa adik-adik sudah paham sekarang ikut kebaktian dan sebagainya. Adik-adik tidak memiliki yang nomor 3 ini. Ya. Nah, kemudian yang nomor 4 nih, melekat akan keakuan. Nah, adik-adik pasti masih ingat apa yang diajarkan dan dibagikan oleh Pak Yuda waktu seminggu lalu. Ingat nggak? Apa? Miliku. Nah, melekat kepada miliku. Nah, ya, miliku. Ya, kepunyaanku. Ya, kemudian aku ini siapa? Nah, kalau kita melekat ke situ, ya, maka siap-siap kecewa. Jadi ada ciri-cirinya tuh adik-adik, 4 macam ini. Nah, adik-adik ya, kalau kita kombinasikan nih 6 macam ini dengan waktu 6 kali 3 berapa tuh? 18. 18. Kemudian kombinasikan dengan perasaan. Kali 3 jadi berapa tuh? 18 kali 4, 3 berapa? Berapa? 54, 54. Kemudian dikali 4 jadi berapa? 216. 116, Pak. Nah, dari layar ini aja, dari screen aja ya, kombinasinya bisa menyangkut ke berapa macam kemelekatan jadinya? 216 ya. Betul nggak? Banyak ya? Ya. Nah, adik-adik sekarang udah punya alat nih buat nangkep, buat kenal nih. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya akan berikan kesempatan nih kepada Ibu Yuni. Ibu Yuni akan berikan polling nih buat adik-adik. Berikan polling. Nah, silakan Bu Yuni untuk Ya. melakukan pollingnya. Sebelumnya kita itu dulu ya, foto bareng dulu ya. Ini sudah 85 loh. Bisa buka video sebentar. Miss foto dulu, nanti kalian boleh tutup lagi ya. Oke, tutup dulu. Yana yang capture atau? Oh, Yana nggak ada. Nah, Melia ya. Tunggu ya, layar 1. Hai Angelina Hagra. Rensilo. Oke, Oke ya. Nah, ini ada polling. Kalian bisa isi ya. Itu pollingnya bisa pilih lebih dari 1. Bentar, Miss akan share. Oke.
itu nggak tahu kok siapa yang milih ya. Jadi kalian pilih apa, Miss nggak akan tahu, nggak ada namanya. Pak Slamet juga nggak akan tahu loh. Iya, nggak ada yang tahu. Cuma ketahuan berapa orang milih ini. Boleh lebih Boleh, dari boleh lebih dari satu. Ini multiple ya. Ternyata ada yang pacar ya. oh nggak ada ya, full in progress. Loh, muncul nggak di tempat kalian? Aku punya enggak. Yang lain muncul? Masuk Miss tadi. Oh, hilang. 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 Close ya? Ada yang Di close? atas ini bisa klik lagi di situ. Ada opsinya buat isi klik lagi di atas. Hah? Miss, close, Miss. Itunya. Coba aku Polingnya. ini dulu ya, ulang ya. Ulang ya. Oke Miss, siap. Nah, ulang, isi kembali. Soalnya co-host bisa pegang, jangan diutak-utik. Close, jangan di close ya. Co-host jangan close ya. Nah, iya kan? Ke close lagi. Enggak, masih. Oke. Masih. Ini Miss. Bisa ya semua? Bisa Miss. Loh, masih counting ini. Sambil ada yang mau tanya, boleh persiapkan pertanyaan ya. Ini Pak Slamet belum selesai kok. Ini gambar ya, gambarnya hilang. Sebentar. Masih ini kok Pak. Masih polling. Sudah? Pollingnya muncul di Pak Slamet nggak ya? Pollingnya muncul, pollingnya muncul muncul. ya? Belum Ya. belum di end soalnya. Cuma gambar sayanya hilang sebentar. Di chat Oke. ada yang nanya, Jun. Oke ya, Miss N ya. Nanti Miss share. Nah, ini share. Nah, hasilnya yang paling Miss capture dulu hasilnya. Paling banyak itu gadget ya, termasuk main games, IG, pokoknya sosmed dan lain-lain dah yang nonton drakor paling banyak. Sudah diperkirakan? Nggak lihat pollingnya? Poll result. Sudah ya? Udah. Stop. Kalian kelihatan kan share risetnya? Enggak. Ada Miss. Kelihatan. Ada. Ada kan? Ada Miss. Oh, kalau di HP mungkin agak terbatas ya. Nggak ada aku. Kalau di laptop mungkin lebih ini. Aku nggak ada di Oke iPad. ya, Miss stop. Oke. Yang paling banyak itu ya gadget ya 83%. Termasuk main games ya di dalamnya. Banyak ya. Heeh. Saya sementara gambarnya tetap hilang nih. Iya, nggak Belum apa-apa, ketemu. Belum ketemu penyebabnya. Kadang memang bisa gitu Gadget paling banyak ya. Ini mencerminkan kondisi dunia. Ya, ini udah Pak Slamet boleh lanjutkan. Oke, boleh saya lanjut ya? heeh. Oke, saya screen share lagi ya. Ya. Nanti terakhir selesai barusan ada satu polling lagi. Ya, baik. Nah, adik-adik semua, adik-adik tadi sudah tahu kan dari kombinasi kemelekatan ini, ternyata banyak di nomor 1 kan ya? Di nomor 1 ya.
Betul ya. Nah, nanti Pak Slamet akan share beberapa screen lagi. Nanti adik-adik bisa lebih detail nih. Nomor satunya nih yang mana gitu. Ya. Apanya sih ya? Nah, ini yang akan Pak Slamet bagikan kepada adik-adik beberapa menit lagi, beberapa slide, 3 slide. Boleh ya? Ya, kita Ya, lanjut. Pak, silakan. Ya. Boleh. Ya, kita lanjut. Nah, ini faktor pengkondisi kemelekatan. Yang pertama, ini kita punya benih nafsu keinginan atau kemelekatan. Artinya apa? Ini tanda petik nih Pak Slamet berikan tanda petik. Artinya apa? Nah, mungkin dulu-dulu ya, kita itu punya benih-benih kemelekatan. Entah di kehidupan-kehidupan yang lalu dan sebagainya ya. Nah, ini setiap orang akan beda-beda kekuatannya adik-adik. Sehingga ada yang muncul dalam kemelekatan sangat kuat di kehidupan ini. Ada yang sedikit ya, itu ada benihnya tuh. Benih yang pernah dipupuk dari yang lalu-lalu, di mana sebagian besar dari kita ini lupa semua nih. Lupa, sudah lupa. Ya, apalagi kalau itu terjadi di kehidupan lalu. Nah, kemudian yang nomor 2, faktor pengkondisinya adalah objeknya nih. Objeknya yang diharapkan atau objek yang bagus. Ini umumnya bisa menjadi pengkondisi kemelekatan. Kalau kita ketemu dengan objek yang diharapkan atau objek yang bagus, kita bisa lupa diri tuh adik-adik. Ya, kalau udah lupa diri, nah itu ada tanda-tanda kemelekatan tuh. Ya. Nah, kemudian nomor 3 yang tadi Pak Slamet beritahu tuh. Begitu kontak dengan objek, hati-hati nih. Kita begitu ingin aja. Ya. Nah, ingin lagi. Nah, ini harus hati-hati. Kalau dia berulang-ulang, itu jadi kemelekatan adik-adik. Kalau dia berulang-ulang. Sekali-sekali is okay. Karena ada benih yang nomor 1 ini, sekali-sekali dia muncul. Masih okay, betul nggak? Tapi kalau berkali-kali berulang-ulang, bahaya nggak? Bahaya, Pak. Pasti. Sangat bahaya. Ya. Bahaya ya. Nah, kemudian yang nomor 4 nih. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan. Yang ya, contoh misalnya keluarganya satu keluarga ini banyak kemelekatannya. Nah, ini bisa kena pengaruh nggak? Bisa, ya. Kemudian teman-teman, ya, lokasi tempat kita bergaul, ya. Nah, jadi adik-adik perlu tahu salah tempat, salah gaul, salah belajar, salah petunjuk, itu bisa jadi kemelekatan loh. Oleh karena itu, pesan Pak Slamet, kalau cari teman, carilah teman yang baik. Ya, yang tidak melekat. Ya, cari teman yang seperti itu. Pilih-pilih. Ya, adik-adik ya. Jadi, cari gaul yang baik. Belajar yang benar. Seperti dalam sekolah minggu BDC ini salah satu cara belajar yang benar. Petunjuknya juga benar, ya. Tempatnya juga benar, ya. Jadi cari tempat jangan sampai salah, gaul jangan sampai keliru, ya. Salah belajar, salah petunjuk, ya. Nah, yang kelima, tidak berlatih dengan waspada, mengamati dengan waspada. Ayoniso manasikara ke dalam diri sendiri maupun keluar. Nah, ini seperti sekarang Pak Slamet akan kasih tipnya nih. Ya, tipnya. Tapi sebelum masuk tipnya ini ada lagi nih. Objek bagus bisa menjadi objek kemelekatan. Contohnya apa? Pujian, adik-adik. Itu objeknya bagus nggak buat adik-adik? Bagus kan? Gelar, nama baik, betul nggak? Bener, Tapi Pak. bisa melekat loh. Kapan ya dipuji lagi? Kapan ya dipuji lagi? Gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, seperti itu. Nama baik, kendaraan ya, sampai game tuh, narkoba ya, kerja. Nah, kita lihat nih. Nanti adik-adik kalau sudah dewasa, kemudian bekerja, itu hati-hati juga ya. Bisa jadi objek kemelekatan juga itu. Bahaya, nanti lupa pulang. Ya kan? Penghargaan juga begitu, pandangan juga begitu. Nah, ini untuk perenungan nantinya adik-adik. Ada nggak ya yang seperti ini saya melekat? Seperti itu.
untuk nangkep, ya, untuk menangkap. Kemudian objek yang tak bagus, misalnya terlalu banyak mikir, tidak mau keluar dari sedih. Misalnya lagi sedih, diajak oleh temannya, yuk kita main game yuk. Nah, jadi kan Pak Slamet tidak melarang main game, betul nggak? Cuma jangan sampai melekat, betul nggak? Iya kan? Nah, kemudian ada orang sedih nih temannya, diajak nih, yuk kita main game yuk. Diam kau, saya lagi sedih nih. Nah, itu artinya apa? Dia lagi seneng sama sedih nggak? Lagi seneng sama sedih. Artinya ada kemelekatan di situ terhadap sedih. Objek yang tak bagus itu bisa melekat. Melekat dengan apa? Yang tadi Pak Slamet cerita, bisa nggak kejadiannya waktu dulu? Bisa. Kebawa sampai sekarang kepikiran, bisa nggak? Bisa loh. Ya, itu ada kemelekatan tuh seperti itu. Trauma tertentu sehingga dia melekat. Melekat terhadap apa? Terhadap objek. Tapi ingat yang tadi, pada saat melekat terhadap objek itu ada emosinya kan, ada perasaannya, betul nggak? Dia muncul tuh perasaannya, perasaan takut, ya, dan sebagainya. Ingat nggak adik-adik? Ada yang nonton nggak di televisi itu? Kan sekarang lagi COVID, ada vaksin ya. Kemudian kan ada disuntik vaksin, betul nggak? Ya. Nah, adik-adik lihat nggak tuh di televisi ada kepala puskesmas ketika mau disuntik dia berteriak-teriak takut. Ada yang nonton? Nggak ada. Nggak ada yang nonton. Nonton 2 kali. Nah, Ada. Masih di Sulawesi Udah kan nonton 2 kali, Ibu Ya, Sisyuni ada. juga. Ya. Nah, itu kenapa? Karena dia melekat kepada objek waktu dulu. Waktu dulu, mungkin waktu kecil dia pernah disuntik. Objeknya dia melekat kepada objek itu. Jadi kalau objek ingat saja nggak masalah. Tapi kalau dia pernah melekat, nah dia ingat karena melekat itu pasti ada perasaannya. Muncul perasaan tidak nyamannya, dia teriak. Padahal kejadiannya kapan? Dulu. Tetapi begitu dia kontak dengan jarum liar, yang terkenang adalah objek lampau, betul nggak? Ya kan? Emosinya emosi lampau. Takut. Nah, dia keluar. Nah, ini yang nomor 2 contohnya. Ya. Yang nomor 2 contohnya. Seperti itu. Nah, kemudian objek yang netral. Dibilang bagus tidak, dibilang tidak bagus tidak. Contohnya apa? Orang yang merasa benar sendiri. Misalnya, yang merasa benar sendiri. Dia makan nggak teraturan. Jadi makan sebanyak-banyaknya. Terus diingatkan oleh lingkungannya, oleh orang tuanya, oleh temannya. Makannya jangan banyak-banyak, begini. Diam kau. Ini kan saya tidak apa-apa. Makan kan itu memang untuk kesehatan. Jadi saya makan apa adanya semua. Jadi apa adanya ini tanda petik. Keliru diterapkan. Jadi semua dia makan apa adanya. Nah, itu ada tanda-tanda kemelekatan. Ya. Nah, kemudian adik-adik, ya kerugiannya ini merugikan diri sendiri. Merugikan makhluk lain, minimal keluarga merasa khawatir, ya, kasihan dan sebagainya. Menimbulkan karma buruk semakin banyak. Memancing karma buruk yang untuk berbuah atau meningkatkan karma buruk yang sedang berbuah menjadi lebih berat. Adik-adik. Menghambat munculnya karma baik. Nah, yang keenam lebih parah lagi, melempar ke kelahiran di alam menderita, adik-adik. Itu bisa lahir di alam menderita nih, akibat dari kemelekatan ini. Nah, oleh karena itu kita harus mencoba berupaya untuk mengurangi, mengikis, sedikit-sedikit sampai habis. Caranya gimana? Ini sederhana adik-adik. Contoh, misalnya tadi kan kita lihat gadget ya, game ya, paling banyak kan kemelekatan teringat di situ, betul nggak? Nah, kita cek film atau game apa yang saya tonton atau saya mainkan berulang kali. Cek berapa lama sehari, terus seberapa sering. Ya kan? Terus adik-adik tanya nih, apa sih sebenarnya yang saya sukai di game atau yang saya nonton ini? Nah, cek itu gamenya atau pertanyaan ini nih dijawab nih. Apa yang sebenarnya saya sukai? Oh, dia itu orangnya tegas. Nah, bisa kayak begitu loh. Dia menyukai sesuatu yang tegas. Atau dia orangnya lebay.
Saya pengen lihat orang yang lebay misalnya. Nah, itu yang sebenarnya yang disukai. Jadi bukan gamenya kadang-kadang, tetapi perannya atau apanya. Betul nggak adik-adik ya? Jadi ini untuk lebih detail lagi nih. Dari yang tadi adik-adik sudah pilih di polling itu gadget, nanti cek apanya sih sebenarnya yang disukai. Nah, di situ akan ketahuan nanti. Oh, ternyata saya melekatnya di sininya nih, gitu, bukan gamenya, gitu kan ya? Ya. Nah, apakah ada pengaruh dari orang lain? Misalnya ikut-ikutan. Orang lain main game, kita nggak suka game sebenarnya. Tetapi kita ikut-ikutan supaya jaga image, jaim, ya, kelihatan bahwa gaul, begitu. Lama-lama karena dia pura-pura, jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi sungguhan nggak? Jadi sungguhan. Nah, ini dicek pengaruh orang lain atau tidak. Ya kan? Apakah yang saya sukai ini bisa berlangsung terus? Nah, ini adik-adik perlu jawab dengan jujur. Oh, tidak. Nah, kalau tidak berlangsung terus, ngapain saya melekat? Gitu kan ya? Tanda petik. Ngapain saya melekat? Kan tidak berlangsung terus. Gitu ya. Nah, ini nomor pertama. Yang kedua, apakah ada yang tidak disukai? Lalu saya harus bagaimana kalau tidak disukai? Kalau tidak disukai ya jangan main game sering-sering, begitu kan? Ya kan? Nah, yang ketiga, apa yang membuat saya merasa unik, istimewa? Nah, ini mulai refleksi kepada diri sendiri adik-adik. Saya merasa sebagai sesuatu yang unik, yang saya sukai apa ya? Nah, adik-adik mulai pikirkan ini sehingga tidak masuk ke game semua nanti. Ya. Cek nomor C. Kemudian yang D. Apa sih yang penting dalam hidup saya? Nah, adik-adik mulai belajar. Karena apa? Adik-adik masih muda. Perjalanan masih panjang. Jadi adik-adik harus mulai yang nomor D ini. Sebenarnya yang penting untuk hidup saya apa? Terus cek kepada yang tadi dilekati. Misalnya game. Apakah ada hubungannya dengan game? Kalau nggak ada, artinya game bisa dilepas nggak sedikit-sedikit? Bisa, seperti itu. Ya, ya seperti itu ya adik-adik ya. Apakah saya suka nunda-nunda? Kenapa ya menunda ya? Nah, oh iya, bahaya nggak menunda? Oh bahaya, menunda-menunda artinya dia melakukan sesuatu yang dia lekati sehingga ini ditunda gitu kan? Nah itu bahaya ya. Nah ini dicek ke dalam diri sendiri. Makanya di sini mindful kepada diri sendiri ya. Ya, apa cita-cita saya? Apakah yang mendukung pencapaian cita-cita ini? Nah, ini mulai mindful kepada diri sendiri adik-adik. Latihannya sederhana seperti itu. Ya. Nah, kemudian mindful kepada orang lain adik-adik. Kepada orang lain. Apakah perilaku atau tindakan saya yang melekat ini mempengaruhi orang lain? Contoh yang tadi game misalnya atau gadget. Apakah saya melekat kepada game mempengaruhi orang lain? Pengaruh nggak? Nah, minimal mama papanya nanya nih, nak jangan main game terus. Nah, bisa timbul kesal nggak di mereka? Bisa loh, ya kan? Padahal mama papa itu sayang sama anaknya. Makanya main game nggak dilarang sebenarnya. Tapi kalau udah kelebihan, pasti ditegur gitu kan ya. Kenapa? Supaya adik-adik bisa mencurahkan perhatian kepada kegiatan lain. Tidak hanya di situ, melekat di situ. Karena kalau melekat di situ, yang lain-lain tidak dilakukan, nanti adik-adik bagaimana? Perjalanan hidup kan masih panjang. Ya kan? Nah, kemudian apa yang saya sukai dan tidak sukai dari orang lain? Ya, bajunya, kata-katanya, perilakunya, ya, apa yang harus dilakukan? Misalnya, oh saya suka tuh dengan bajunya dia. Nah, jangan melekat adik-adik. Tapi apa yang harus dilakukan? Puji orang itu. Baju kamu menarik hari ini. Nah, dibandingkan melekat, lebih bagus mana dengan memuji adik-adik? Memuji kan? Ya, begitu. Contoh ada kata-katanya. Oh, dia kata-katanya bagus tuh membuat saya bangga. Nah, itu kan tanda-tanda bisa timbul melekat kan pada diri kita kan. Tapi bisa kita lihat pada orang lain. Dia ini memuji. Dia ini kata-katanya bagus. Daripada saya melekat dan sombong, mending saya lakukan sesuatu yang positif. Betul nggak? Caranya gimana? Oh, terima kasih atas pujianmu. Kamu baik sekali memperhatikan saya. Nah, seperti itu adik-adik.
Ya, seperti itu caranya. Sehingga lama-lama kemelekatan berkurang tuh. Yang tadinya mau melekat, batal. Ya, yang tadinya mau melekat pun batal. Ya, apa yang membuat orang itu unik? Oh, dia unik kalau seperti ini. Kita berikan kesempatan kepada dia. Seperti itu, ya. Kemudian, apa yang penting bagi dia? Nah, kita berupaya untuk bekerja sama dengan dia supaya kepentingan dia bisa tercapai. Kepentingan yang positif tentunya, ya. Apakah saya dapat mengendalikan orang lain? Tidak bisa loh adik-adik. Contoh, kalau kita melekat kepada seseorang, ingin bertemu kepada seseorang, kan kita tidak bisa mencegah orang itu untuk tidak bertemu dengan kita, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau kita melekat bisa kecewa. Seperti itu, adik-adik. Ya. Nah, kemudian mindful pengendalian diri. Ketika makan, ketika minum, ada obat, ada pakaian, ada tempat tinggal. Sebenarnya ini untuk mendukung tubuh kita agar berfungsi lebih baik. Jadi kita renungkan, bukan untuk foya-foya. Begitu, ya. Tempat tinggal, pakaian, ya. Nah, yang kedua, ketika mata, telinga, hidung, lidah, tubuh kita kontak dengan objek, ya, ini adalah hasil perbuatan kita, mau baik, mau tidak baik, ini hasil. Kemudian kita sambut. Kalau kita terima yang baik, itu kan datang terang. Maka perginya harus apa? Gelap atau terang? Perginya harus terang, jangan melekat. Kita lakukan yang positif. Kalau terimanya yang jelek, jangan melekat di sini, nanti jadi dendam dan sebagainya. Lakukan hal positif seperti itu, ya. Datang terang pergi terang, datang gelap juga pergi terang. Ya, nomor B. Yang nomor C, ingat-ingat yang tadi adik-adik bacakan Pancasila. Lakukan itu. Karena apa? Dengan melakukan itu adik-adik akan melindungi diri sendiri sekaligus melindungi orang lain, menolong orang lain. Ya. Nah, yang D nanti kalau dewasa adik-adik mulai mata pencaharianlah yang benar. Ya, bermata pencaharian yang benar. Kemudian yang keempat tipsnya, ini yang seminggu lalu Pak Yuda katakan. Jadi saya tidak usah capek lagi. Saya capture saja screen-nya Pak Yuda. Ya, jadi jangan melakukan 10 jalan karma hitam. Contohnya ucapan. Ucapan omong kosong, bergunjing, ngomongin orang, misalnya. Itu kan asik tuh. Itu bisa timbul kemelekatan. Ya. Contoh di masa pandemi ini, mau ketemu orang itu untuk apa? Untuk ngobrol katanya. Kalau nggak ngobrol, kayaknya nggak enak katanya. Nah, itu ada tanda-tanda kemelekatan adik-adik. Jangan lakukan itu. Hindari itu. Kurangi itu. Oke adik-adik? Ya. Demikian apa yang Pak Slamet share, bagikan ya kepada adik-adik semua. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Sis Yuni. Terima kasih Sis Yuni. Silakan. Mungkin ada polling yang berikutnya. Terima kasih Pak Slamet. Gimana? Kalian ngerti nggak? Bagus. Harusnya ngerti ya. Nanti ada 2 pertanyaan ini yang Miss sudah dapat. Nah, sebelumnya Miss kasih 1 polling dulu. Ini pasti cepat kok ini. Ini nggak usah mikir. Ini dari Pak Yuda nih sebenarnya. Nah, kalian tadi, kalau kalian dengar kemelekatan dari yang Pak Slamet jelaskan, kalian ingatnya apa? Boleh pilih lebih dari 1. Jadi kalau kalian ingat-ingat, oh ini ya Pak Slamet ngomong ini. Wah, jangan gitu. Nanti aku jadi kayak panci yang itu pula gitu. Atau kalau lihat pohon yang rimbun aku mau jadi seperti itu Lihat sate. Sate yang dibakar. Ternyata sate memang paling laris ya. Jangan-jangan ingat dagingnya. Ingat dagingnya, ingat kemelekatan. Udah, ini anggap random aja ya. Soalnya ada pertanyaan nanti, Miss share. Ya. Share listnya. Nah, udah. Nah, ini. Hampir imbang ya.
Oke. Udah ya, karena waktunya kita ini. Nah, gambar saya nongol lagi tuh, aneh ya. Pas Pak, ada sesi tanya jawab. Nah, ini pas ada pertanyaan. Wah, pas juga gambar saya muncul lagi. Ini ada 3 pertanyaan. Ini lucu tadi ada Kohudi ada tulis di chat. Saya sampai ngakak. Kohudi ada tulis ini bukan pertanyaan sih. Cuma dari hasil polling yang tadi yang pertama bisa disimpulkan bahwa anak-anak sekarang itu boleh kehilangan orang tua daripada HP. Nah, itu peringatan untuk adik-adik semua tuh. Jadi mempengaruhi orang lain, ya kan? Ya kan? Nah, Ini ada pertanyaan kita harus dari tahu. ini. Ini saya nggak kenal nih ya. Kelas 12 kita Sarlin ya. Om Slamet dipanggil Om. Ah, iya, baik. Terima Mau tanya, kasih. Kalau Jadi lebih Sankara, muda saya. Kalau Sankara termasuk kemelekatan enggak? Waduh. Nah, bagus sekali pertanyaannya ini ya. pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, sebenarnya begini, Dik, ya. Sankara mungkin yang lain juga nggak tahu apa itu. Ya, nah sangkara itu ada beberapa jenis. Ya, contoh. Sangkara itu kalau di dalam pelajaran tertentu di agama Buddha itu disebut sebagai perbuatan. Nah, perbuatan ini kan ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, betul nggak? Kalau perbuatan baik kemelekatan bukan? Bukan, ya kan? Tapi kalau perbuatan buruk kemelekatan bukan. Nah, tanda petik. Tunggu dulu. Kalau sama sekali nggak tahu, maka jadi bingung. Itu kan buruk, nggak bagus, nggak bermanfaat, betul nggak? Itu belum ada kemelekatan, cuma bingung. Ya kan? Tapi kalau sangkara itu bentuknya dia ingin sesuatu, timbul loba, kemudian dia mencengkeram, nah itu masuk ke dalam kemelekatan, adik-adik. Ya. Nah, kemudian sangkara yang buruk lagi, perbuatan yang buruk lagi itu kalau dia membenci, kemelekatan bukan. Kemungkinan benar kemelekatan. Karena apa? Orang membenci pasti ingin sesuatu, betul nggak? Ingin sesuatunya benar-benar kuat sehingga kalau tidak tercapai bisa timbul benci nggak? Bisa timbul benci, ya, bisa timbul benci seperti itu, ya. Nah itu menjadi kemelekatan sangkaranya, ya. Nah jenis sangkara yang kedua, adik-adik, sangkara yang kedua, pernah nggak mendengar sabe sangkara anicca? Pernah ya? Ya, Nah, sesuatu tidak kekal. Nah ada kata sangkara kan di situ, betul nggak? Nah sangkara yang anicca itu segala macam, termasuk batu, gunung, benda-benda mati. Nah, saya tanya, benda-benda mati masuk ke dalam kemelekatan bukan? Bukan, ya. Tapi menjadi objek kemelekatan, ya kan? Ya. Tapi adik-adik tadi kan ada di polling itu kan sebagian besar itu melekat terhadap gadget, betul nggak? Nah, adik-adik yang sedang melekat kepada gadget itu juga sangkara, anicca. Tidak kekal. Artinya bisa sembuh nggak dari kemelekatan? bisa. Bisa, ya. Bisa sembuh dari kemelekatan. Jadi, sangkara yang jenis yang kedua ini, ya, ada yang termasuk kemelekatan, ada yang tidak. Dan yang melekat pun bisa berubah, anicca. Artinya bisa sembuh dengan cara-cara beberapa tips awal yang tadi Pak Slamet beritahukan pada 3 slide terakhir. Ya. Nah, sangkara yang ketiga yaitu sangkara kanda. Sangkara kanda ini segala macam bentuk batin. Nah, bentuk batin ini ada 50. Ya, 50 kalau di dalam sangkara kanda. 50 ini salah satunya adalah kemelekatan, adik-adik. Hanya satu dari 50. Itu kemelekatan. Oke? Nah, itu jawaban saya adik-adik. Semoga sementara memadai ya. Terima kasih. Silakan Sis Yuni. Nah, ada lagi. Ini ada 2 pertanyaan mungkin agak mirip ya. Ini Miss sekalian lagi
kirim file ya yang tadi ya. Jadi kalian bisa download, kalian bisa belajar-belajar lagi. Nanti tanggal 14 waktu kita ada kegiatan Imlek, nanti Miss ada bikin quizzes ya. Mungkin beberapa pertanyaan dari sini sama yang kemarin. Nah, nanti ada kuisnya berhadiah angpau. Pas Imlek. Wah, luar biasa itu. Kuis bentuk games. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pak Slamet, kita sebagai anak terkadang dituntut untuk terus belajar dan harus mendapatkan nilai yang bagus. Bagaimana cara menghadapi kemelekatan untuk mendapatkan nilai bagus? Padahal ini adalah tuntutan dari orang tua. Nah, terus ada lagi hampir mirip. Kalau kemelekatan terhadap ambisi atau cita-cita, itu bisa enggak? Bagus sekali. Jadi cita-cita, ambisi, dan angka nilai, ya, itu sama sebenarnya. Nilai kan target gitu kan ya, target. Kemudian cita-cita itu juga kan target, ya kan? Nah, pertanyaannya harusnya dua, ya. Yang pertama, bolehkah punya target? Bolehkah punya cita-cita? Nah, adik-adik, ya, cita-cita atau target, nilai tinggi itu boleh. Tidak ada yang larang punya cita-cita itu. Punya cita-cita itu. Cuma dalam ajaran Sang Buddha, kita tidak boleh melekat. Artinya apa? Kan untuk mencapai cita-cita itu, untuk mencapai nilai yang tinggi itu kan harus ada usaha, betul nggak? Iya kan? Nah, ketika kita melakukan usaha, kita bekerja, kita belajar yang rajin, ya, lakukan belajar yang rajin dengan mindful. Ya. Lakukan bekerja dengan mindful, ya. Jadi cara ketika kita melakukan itu lakukan dengan mindful, sehingga pada saat kita belajar kita nggak mikirin nilai, paham kan? Nilai is nilai sebagai target, tapi kita nggak pikirin pada saat kita belajar dengan mindful, dengan penuh konsentrasi, dengan tekun, dengan semangat, dengan gembira. Nah, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan mendukung untuk tercapainya target tadi. Jadi target boleh ditentukan berapa nilainya. Tapi setelah ditentukan, kita buat strategi, cara-cara untuk mencapainya. Nah, kalau kita sudah buat strategi cara untuk mencapainya, oh belajar harus hari ini, jam berapa sampai jam berapa, begini-begini. Lakukan belajar itu dengan gembira, dengan tekun, dengan semangat, dengan mindful, konsentrasi, ya, bijaksana. Artinya apa? Jangan di stretch terus, ada perlu istirahat juga, ke kamar kecil, ngobrol sebentar, begitu kan ya. Nah, seperti itu. Jangan dipikirin terus nilainya. Jangan dipikirin terus targetnya, tetapi pada saat kita melakukan di awal, set target boleh, tujuan boleh, tetapi pada saat melakukan untuk mencapai tujuan, lakukan dengan gembira, dengan mindful, dengan happy dan bijaksana. Ingat dengan bijaksana, karena apa? Pada saat seseorang itu dia melakukan dengan sangat tekun, ya, kadang-kadang lupa adik-adik, kadang-kadang lupa. Mirip orang pegang gelas. Pegang gelas, kalau kelamaan, walaupun ringan gelasnya, lama-lama tangan bergetar nggak? Bergetar. Lama-lama lelah nggak? Lelah. Lama-lama bisa hancur nggak? Bisa jatuh. Ya, sama. Belajar juga begitu, harus pakai kebijaksanaan. Kalau sudah sekian jam, nanti diatur waktunya. Oh, kalau sudah sekian lama, saya harus istirahat, ngobrol sebentar, atau main game 2 menit misalnya. Boleh, seperti itu adik-adik. Ya. Jadi, berambisi, ya, memiliki ambisi. Bercita-cita untuk mencapai nilai tinggi, itu bagus. Boleh. Ya, itu namanya dhamma canda. Ya, memiliki keinginan untuk mencapai prestasi, mencapai goal. Tapi sepanjang jalan untuk mencapai itu, jangan dipikirin terus yang tadi. Karena apa? Kalau dipikirin terus, aduh capek deh, masih lama nih, aduh mama nuntut terus nih. Nah, akibatnya stres nggak? Stres. Kalau udah stres, maka kegiatan belajarnya terganggu nggak adik-adik?
terganggu, jadi takut gagal dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai berpengaruh ke melekatannya. Jadi, punya target, punya cita-cita, punya ambisi, itu boleh, tapi jangan melekat kepadanya. Lakukanlah aktivitas untuk menuju target dan cita-cita tersebut dengan tekun, dengan gembira, dan bijaksana. Mindful di dalam sepanjang proses itu. Semoga adik-adik bisa tercapai itu cita-citanya dengan cara begitu. Ajak ngobrol juga papa mamanya. Papa mama, bagaimana nih caranya untuk mencapai target ini? Yuk kita atur waktunya. Jangan sampai nanti waktu jam belajar kan kalau sekolah di rumah, itu kan kadang-kadang ada briefing dari ibu guru, bapak guru dari sekolah kan, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau papa mama sudah tahu jamnya dan sebagainya, papa mama nanti tidak ganggu. Tapi kalau nggak tahu, kadang-kadang papa mama suka mengganggu loh. Nah, bantuin ini, padahal ini lagi online dengan sekolah, begitu kan? Ya. Nah, kalau di sini ada papa mama yang ikutan, papa mama juga harus tahu yang seperti itu. Jangan sampai anaknya stres, mau belajar tapi diganggu. Nanti pada saat tidak ada pelajaran dari sekolah, tidak diganggu. Nah, ini kan repot, ya kan? Jadi nggak matching gitu, ya. Terima kasih, semoga memadai ya Dik ya. Silakan Sis Yuni. Nah, ya, ini ada satu lagi sih terakhir ya. Ini Ya. dari Dharma Widi. Maksudnya itu cara menjauhkan diri dari orang yang melekat ya. Benar ya Dharma? Iya, Miss. Caranya itu apa Jadi caranya? orang lain yang melekat, kamu caranya mau menjauhkan dia dari kamu gitu. Oh, gitu Pak. Oh, baik. Nah, kalau ada orang yang melekat kepada Dik Widi, mungkin karena Dik Widi ganteng, ya kan? Kemudian Dik Widi juga baik, kan itu bisa banyak orang yang seneng kan, betul nggak? Bener, Untuk Pak. bergaul. Betul kan, gitu kan ya? Iya, Nah, yang pertama, Dik Widi jangan GR, ya. Orang dekat dengan orang yang hebat, yang ganteng, itu kan mirip yang pohon tadi, betul nggak? bener, Pak. Orang-orang pada datang, betul nggak? Nah, tinggal Dik Widi menempatkan diri dengan proper, dengan baik. Jangan sampai salah tingkah, ya kan? Nah, yang kedua, kalau Dik Widi tidak ingin terlalu banyak bergaul dengan orang tersebut, Dik Widi harus memiliki strategi, taktik-taktik, teknik-teknik, ya sehingga frekuensi untuk bertemu itu sedikit. Dan kalaupun ketemu harus ngapain begitu. Nah, kalau bertemu ngomongin apa, begitu, ya kan? Nah, kita nih sebagai teman, misalnya begini, 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 ya, di mana kamu punya privasi masing-masing, kamu juga punya waktu masing-masing, di mana nah, jadi kamu ini kan kepada orang tersebut, di mana kamu mungkin aja nggak mau diganggu oleh orang lain, oleh ini, demikian juga saya punya jadwal sendiri, seperti itu, Dik. Jadi secara halus, ya. Secara halus seperti itu. Memang ada orang-orang tertentu bisanya dengan direct. Tolong jangan deket-deket saya dulu, saya lagi konsentrasi untuk ini. Nah, ada yang seperti itu, ada. Jadi nggak semua seperti itu. Tergantung adik Widi nanti. Dik Widi sensing dulu. Orang ini sifatnya seperti apa, senang direct atau indirect. Kalau indirect, cara saya yang pertama tadi, Dik. Ya, kalau dia senang yang direct, katakan saja, mohon maaf, Dik, saya sedang ada jadwal untuk ini, sehingga saya tidak bisa diganggu. Saya butuh konsentrasi untuk sendiri. Seperti itu. Ya, jadi tergantung orang yang ingin Dik Widi hindari. Ya, tergantung. Jadi Dik Widi harus dekat juga dengan dia dulu, supaya tahu sifatnya dikit. Sehingga Dik Widi menyampaikannya tidak menyinggung orang. Oke? Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. terima kasih. Makasih, Pak. Ya, silakan Sis Yuni. Yes, commute. Mute, Miss. Berarti kalian perhatian, ketahuan. Sama ini ada Kohudi nih. Nah, ini mama papanya Sonia ini. Gimana Kohudi? Pendapatnya ini? Selamat siang Pak Romudi. Selamat siang Romo, senang. Luar biasa sudah lama tidak bertemu kita. Ya, ini tadi barusan ikut kelasnya Bante Nyanam Bandung selesai langsung gabung di sini. Sadu. Ya, luar biasa saya lihat
Romo hari ini memberikan materi ya tentang tadi ada kemelekatan atau apa. Saya masuk pas lagi polling tadi. Makanya saya lihat, wah 68% anak-anak dia kemelekatan di 81 kok. 81 ya, berarti Oh. tadi itu masih 68. Ini sangat bahaya, makanya saya tulis. Berarti anak-anak sekarang, saya tidak menyalahkan ya, tapi memang itu dunia mereka ya. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin kehilangan orang tua, misalnya pisah dikit aja bisa nangis berhari-hari. Tapi kalau anak sekarang, orang tua tidak pulang rumah 3 hari, yang penting dia tangan ada, gadgetnya main terus. Dia lupa cari mana orang tua saya. Saya tidak menyalahkan karena ini dunianya. Ya, jadi sebagai orang tua, ya itulah kita katakan kita baik-baik bagaimana mendidik anak. Ya, anak sekarang itu tidak bisa dididik cara kita sistem lama orang tua didik kita. Orang tua kita dulu mereka mungkin cara berpikir mereka kerja keras mendidik kita supaya kita harus bangkit nanti bisa mandiri dengan cara keras. Tapi dunia sekarang sudah berubah. Dulu kita harus kerja keras, mungkin sekarang anak-anak kerjanya kerja pinter. Ya, jadi dengan satu HP di tangan dia sudah bisa menguasai dunia. Kalau kita dulu mau lihat dunia itu kan harus baca buku, harus misalnya pergi baru tahu oh Malaysia kayak gimana ya, harus pergi sana. Sekarang anak-anak buka aja di Google langsung lihat sudah tahu semua. Jadi inilah kita katakan perkembangan zaman, tapi kita sebagai orang tua sekali lagi mengajar anak, mendidik anak itu bukan seperti orang tua kita dulu mengajar kita, tapi sekarang anak itu harus jadi teman. Ya, misalnya ajak keluar aja, ayo misalnya kita ngomong keluar atau apa, mungkin mereka nggak ngeh, malas Pak, ini. Tapi kalau kita dengan bahasa gaul mereka, yuk hangout gitu, wah langsung mau kemana Pak? Dengar gitu dia sudah cara berpikir lain gitu loh. Ini yang sangat luar biasa. Dan mungkin ada sesuatu juga yang kemelekatan yang boleh-boleh juga. Ini kan mau sincia sudah Romo. Nah, kalau ada kemelekatan tentang angpau itu boleh nggak Romo? Nah, terima kasih Romo Hudi nasihatnya kepada adik-adik semua, juga kepada para orang tua ya, supaya menyikapi bahwa bermain gadget, bermain game seperti itu tidak dilarang, cuma jangan sampai timbul kemelekatan. Makanya tadi saya kasih tip, tanya pada diri sendiri, apa sih yang membuat seneng di dalam game itu? Nah, itu biasanya ada yang seneng mendapatkan bintang. Ada orang yang seneng main game karena pada saat menang dia disorakin gitu kan ya. Nah, artinya bukan gamenya sebenarnya, tapi penghargaan yang seperti itu dia butuh, ya kan? Nah, kalau dia bisa memenuhi itu di rumahnya, itu game itu bisa hilang sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bisa hilang. Nah, hal-hal yang seperti ini menarik memang ya. Nah, yang tadi kembali kepada yang angpau tadi. Boleh nggak orang bercita-cita untuk dapat angpau banyak? Tidak ada yang larang, Romo Hudi. Ya, untuk dapat angpau itu boleh. Tapi kalau sudah dapat angpau, jangan didiemin, dipegangin terus. Ya, harus ada yang masukin kotak dana, ada yang masuk kemana, ada yang untuk dipergunakan, begitu kan ya? Sehingga kemelekatannya berkurang. Seperti itu ya. Kadang-kadang dapat angpau banyak dari kakek, dari nenek, dari paman, dari teman di wihara, dari romo misalnya ya kan. Itu kan banyak kekumpul. Kan adik-adik ada bisa masuk kotak dana. Ada yang bisa pakai gadget untuk nyumbang benih baik misalnya begitu kan ya. Nah, ada satu yang biasanya adik-adik bisa lupa nih. Mama papa jangan lupa dibagi juga. Walaupun adik-adik dapat juga angpau dari mereka. Bagi juga. Mama papa akan senang loh kalau dapat angpau juga dari anaknya loh. Ya. Terima kasih Romo Hudi atas nasihatnya tadi. Silakan Sis Yuni. Ya,